Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang sekali ya kita masih berkumpul di sini bareng Bang Arga dan teman-teman semua yang ada di samping Bang Arga ini ya. Adik-adik, luar biasa sekali kita masih bisa berkumpul di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dan selalu ingat, ibadah selalu wajib diikuti dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab anak-anak Kristen ya adik-adik ya. Walaupun ibadahnya masih di rumah adik-adik abang ya, tetap sukacita penuh di dalam hati kita semua anak-anak Tuhan. Dan ada baiknya sebelum ibadah kita mempersiapkan apa Bang Ruben? Kitab suci. Kitab suci. Kak Hillary? Jangan lupa persembahannya teman-teman. Kak Elisha? Bangun tidur pakai rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Bang Yitra? Jangan lupa saat teduh ya teman-teman, saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat selama ini Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa kuat, sehat, itu karena berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah adik-adik, saat teduh baca kitab suci tiap pagi wajib. Dan saatnya abang mau sapa dulu adik-adik yang ada dimanapun berada ya. Harus kuat semangat karena hari ini hari spesial, hari Minggu, hari kebaktian kita semua ya. Abang mau sapa dulu adik-adik abang. Shalom adik-adik. Shalom kakak, shalom abang, shalom kakak, shalom mama, shalom adik. Dan tidak kelupa dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Mantap. 2 jempol buat adik-adik abang ya. Kalau begitu, karena tadi sudah saat teduh, baca kitab suci tiap pagi, berarti kabarnya baik semua ya. Oke, abang mau tanya kabar adik-adik. Apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Luar biasa adik-adiknya, semangatnya 1000% untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita mau memuji, bernyanyi riang 1000%. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Kalau begitu kita berdoa dulu, dipimpin oleh Bang Yitra. Teman-teman, mari kita berdoa. Kalau Bapa yang baik, berkatilah kami sin Tuhan. Kiranya Engkau menjaga kami dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, berilah kami semua kesehatan Tuhan, kepada orang tua kami juga Tuhan. Berilah Papa Mama Tuhan rezeki yang banyak. Tuhan, semoga COVID-19 ini cepat menghilang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Bang Yitra pandai berdoa ya. Bang Arga yakin adik-adik yang di rumah juga pasti pandai berdoa. Kalau begitu adik-adik, kita sudah bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus dengan penuh keceriaan.
Kita katakan selamat pagi Bapak. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, tanpa terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah tak siapa yang diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sebelah kanan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lebih kuat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, semangatnya adik-adik luar biasa ya. Kita kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita mau berbagi kasih. Karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita dan kita memberikan senyum yang terbaik buat semua orang. Kita bernyanyi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, K-A-S-I-H, K-A-S-I, lebih kuat, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amam Pendeta kita. Duduk rapi, buka Alkitabnya, tidak boleh nakal ya. Kita fokus kepada firman Tuhan dan itulah menjadi dasar kehidupan kita. Oke, kita bernyanyi satu buah lagu, Yesus Kupanggil. Ambil sikap berdoa. Yesus Kupanggil, Yesus Undang masuk dalam hatiku. Kita katakan Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua usahaku. Duduk rapi, kita dengarkan firman Tuhan.
Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa kami oleh karena Engkau tetap memberi kehidupan bagi kami. Dan kami selalu mengingat akan perintah Tuhan supaya pada hari yang Kau kuduskan seperti saat ini hari Minggu adalah untuk beribadah kepadamu. Persiapkanlah hati kami sebelum mendengar firman-Mu dan kuduskan kami terlebih dahulu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua dibuka Alkitabnya ya. Dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kisah ini adalah kisah tentang Yusuf. Nah, Yusuf setelah bapaknya meninggal, Yakub, maka datanglah saudara-saudaranya. Mereka ketakutan karena mereka berpikir Yusuf akan balas dendam. Tapi sebelumnya pernah enggak mendengar kisah itu atau membaca kisah tentang Yusuf? Yusuf bukan orang tua Yesus ya. Yusuf anak dari Yakub. Dia anak nomor 11. Dan anak Yakub ada 12. Dan yang nomor 12 Benjamin. Nah, jadi dulu ini kalau ada yang sudah pernah baca ya, akan diceritakan Bapak Pendeta lagi. Dulu waktu dia kecil senang sekali sebenarnya. Orang tuanya mengasihi mereka semua, tapi ada sedikit kelebihan perhatian dari Yakub. Lantas saudara-saudaranya, abang-abangnya cemburu. Jadi karena mereka cemburu, adalah niat buruk orang itu. Nah, diingat ya, cemburu itu bisa melakukan yang jahat. Jadi karena cemburu kepada Yusuf, berniatlah abang-abangnya mencelakai Yusuf. Tetapi karena kasih Tuhan, gak sampailah Yusuf dicelakai, tapi dijual. Dulu masih musim menjual orang. Jadi adalah disebut saudagar. Saudagar itu pedagang. Jadi pedagang ini mau melintas di beberapa daerah, mau membeli sesuatu termasuk membeli orang. Ya Yusuf dijual, ya lakulah. Karena Yusuf itu dilihat ganteng. Ya, jadi siapa yang ganteng pasti disukai orang. Tapi ganteng itu dari dalam hati ya, artinya dia baik. Dijual lah. Setelah dijual, dibawa pedagang inilah ke Mesir. Nah, rupanya orang baik itu dimanapun pasti berguna. Jadi Yusuf ini rajin, pintar, bersih. Setelah dewasa, diangkatlah dia menjadi orang nomor 2 dari Firaun. Wah, hebat kali ya. Tapi jangan dulu kita lihat Yusuf yang hebat. Dia menjalani penderitaan yang luar biasa. Jadi singkatnya, keadaan berubah, semua kelaparan, hanya Mesir yang makmur karena strategi dari Yusuf. Jadi Yusuf mendapat mimpi bahwa kalau panen mereka menabung di lumbung, kalau kelaparan mereka mengambil makanan itu. Benar, terjadi kelaparan mana-mana. Pada akhirnya saudara-saudara Yusuf meminta atau membeli makanan ke Mesir. Disitulah perjumpaan
Yusuf dengan saudara-saudaranya. Waktu itu Yakub masih hidup. Nah sekarang nas kita setelah Yakub meninggal, maka saudaranya Yusuf tadi kan takut. Karena selama ada orang tua kita kan, orang tua kita menyatukan kita anak-anaknya. Tapi setelah orang tua kita meninggal, siapa yang menyatukan? Nah, itulah ketakutan abang-abangnya. Jadi dibuat orang itulah satu berita supaya disampaikan kepada Yusuf. Isinya seperti ini. Sebelum Yakub meninggal, dia memberi pesan kepada Yusuf supaya Yusuf jangan membalas kejahatan dari saudara-saudaranya. Setelah sampai berita itu, menangislah Yusuf. Karena Yusuf memang tidak ada niat untuk balas dendam. Walaupun sudah sakit kali ya dirasakannya. Diingat itu, enggak boleh balas dendam. Jadi setelah surat itu nyampe, diberitakan ke Yusuf, datanglah lagi saudara-saudara Yusuf. Sujud menyembah dia. Wah, gimana perasaan si adik ya? Abang-abangnya jadi sujud. Tetapi Yusuf langsung berkata kepada saudara-saudaranya, jangan kayak gitu. Aku ini saudaramu, aku bukan Tuhan. Nah, jadi dibilangnya lah sama saudaranya, aku akan tetap memberi engkau makan dan anak-anakmu. Hebat sekali ya orang baik ya. Gak ada kesempatan untuk melakukan yang jahat. Tapi dibilang si Yusuf juga, memang kamu mereka-reka yang jahat tentang aku. Tetapi Tuhan telah mereka-reka yang baik. Nah artinya Yusuf mau berkata kepada saudara-saudaranya, kita harus menerima dengan ucapan syukur. Nah itu kisahnya sekarang. Jadi dalam saat ini kita diingatkan jangan membalas kejahatan. Karena apa? Karena kemungkinan menurut kita kejahatan orang lain, dan kalaupun kita rasakan juga kejahatan itu, jangan-jangan itu juga jalan Tuhan. Supaya kita menjadi sesuatu yang diinginkan Tuhan kan. Seperti Yusuf kan. Jadi jangan cepat kali langsung benci, dendam. Gak boleh. Tapi akan selalu seperti Yusuf. Kita harus memiliki sifat yang baik. Nah anak-anak Tuhan, seperti itu ya, anak sekolah minggu ya. Maka ayat hafalan. Wah, ini ayat hafalan. Roma 12 ayat 17, diingat. Roma 12 ayat 17. Nah di situ dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Wah hebat sekali ayat hafalan kita ya. Nah itulah firman Tuhan bagi kita semua. Jadilah seperti Yusuf ya. Yusuf yang selalu penuh kasih. Tidak ada waktu untuk balas dendam. Sekalipun ada yang jahat dia terima ya. Nah tapi Pak Pendeta mau nanya dulu. Dalam ibadah diikuti dengan baik kan? Persembahan juga diberikan kan? Jangan lupa persembahan itu diserahkan ke gereja kita. Karena persembahan itu untuk Tuhan. Gereja kita akan meneruskannya untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah itulah firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mendengar firman-Mu tentang kasih Yusuf kepada keluarganya, kepada saudaranya. Dia bisa menolong dan tidak mengingat-ingat kesalahan dari saudaranya atau kejahatan dari saudaranya. Biarlah anak-anak Tuhan semua anak sekolah minggu memiliki hati seperti Yusuf. Ketika dia menderita, dia juga melakukan yang terbaik. Ketika dia sukses, berhasil, dia tetap melakukan yang baik. Biarlah semua anak-anak Tuhan memiliki cita-cita yang luar biasa. Dan semuanya akan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Wah, adik-adik, seneng banget loh Bang Arga yakin dan percaya bahwasanya adik-adik tadi duduk rapi ya. Wah, seru banget ya adik-adik ya dengar firman Tuhan di mana Yusuf memiliki kasih yang besar. Wah, seneng banget ya. Kenapa adik-adik? Tuhan Yesus sayang sama kita dan kasih Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kita harus menjadi contoh, kita mengikuti teladannya Yusuf. Walaupun disakiti saudara-saudaranya adik-adik, tapi karena ada kasih Tuhan Yesus dalam hati kita, gak boleh kita membenci saudara-saudara kita. Tetap kita berbagi sukacita karena luar biasa ya buat Tuhan senang. Kalau begitu sebagai respon firman Tuhan adik-adik, kita bernyanyi, kita katakan kita cinta Tuhan Yesus. In my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saatnya kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kita dengarkan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah dikumpulkan persembahannya. Nah, kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Allah Bapa, Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Di dalam pandemi juga Engkau tetap Allah kami yang memelihara hidup kami. Apa yang kami terima daripada Tuhan, saat ini kami serahkan sebagai persembahan. Terimalah persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.